Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ana Hidayah, mahasiswi semester 5 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ada yang bisa saya bantu, Kak? Hmm, Sebelumnya kalau boleh tahu, berat badan kakaknya berapa ya? Tinggi badan? Tinggi badan 160, 157. Terus berat badan tadi 69 ya? Hmm, Tunggu sebentar ya Kak, saya hitung IMT-nya dulu. Nah, setelah saya hitung, itu hasil IMT kakak itu 28,00 kilogram per sentimeter kuadrat. Masuk ke kategori status gizi obesitas. Kalau boleh tahu, kakak biasanya pola makannya kakak gimana ya? Itu kalau pagi kan kakak makan gorengan. Itu biasanya gorengannya apa ya? Bakwan. Nah, kan kalau biasanya makan berat gitu ya. Biasa nggak kalau itu diselingin olahraga apa tidak ya? Biasanya kalau habis makan berat kayak gorengan gitu, olahraga tidak ya? Hmm, eh, Kakak udah tahu belum sih obesitas itu apa?
Nah, nah di sini saya akan menjelaskan obesitas itu apa ya, Kak. Nah, obesitas adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dan tubuh yang sangat tinggi. Obesitas terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibandingkan aktivitas membakar kalori sehingga kalori yang berlebih menumpuk dalam bentuk lemak. Penyebab obesitas itu terjadi ketika seorang mengkonsumsi makan dan minum tinggi kalori tanpa melakukan aktivitas fisik untuk membakar kalori berlebihan tersebut. Kalori yang tidak digunakan itu selanjutnya diubah menjadi lemak di dalam tubuh, sehingga membuat seseorang mengalami penambahan berat badan hingga akhirnya obesitas. Faktor penyebab obesitas itu sendiri, yang pertama itu ada faktor keturunan atau genetik. Terus kedua, efek samping obat-obatan. Yang ketiga itu ada kehamilan. Keempat, kurang tidur dan penambahan usia, penyakit atau masalah masalah medis tertentu. Biasanya kalau eh, orang dewasa dinyatakan obesitas itu jika indeks massa tubuh atau IMT-nya lebih dari 25. Perhitungan tersebut didapat dengan membandingkan berat badan dengan tinggi badan. Nilai IMT ini digunakan untuk mengetahui berat badan secara normal, kurang atau berlebih, hingga obesitas. Penanganan obesitas ditunjukkan untuk mencapai dan mempertahankan berat badan yang normal dan sehat. Untuk mencapai tujuan ini, maka perlu dilakukan merubah pola makan, melakukan beberapa cara menahan nafsu makan, dan peningkatan aktivitas fisik. Di samping itu, ada beberapa metode pengobatan lainnya untuk mengatasi obesitas, misalnya yang pertama itu mengkonsumsi obat penurun berat badan. Yang kedua, mengikuti konseling atau support group untuk mengatasi masalah psikologi terkait berat badan. Yang ketiga, menjalani operasi bariatrik untuk mengobati obesitas pasien. Dampak obesitas itu biasanya biasanya terkena kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, terus kedua kondisi ini akan menimbulkan risiko penumpukan plak di arteri yang dapat meningkatkan risiko anak terkena penyakit jantung dan stroke. Obesitas saat ini merupakan permasalahan yang muncul di dunia, bahkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Obesitas digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu obesitas ringan, kelebihan berat badan 20-40%. Yang kedua itu obesitas sedang, kelebihan berat badan 41-100. Yang ketiga itu kelebihan berat badan. Dampak obesitas itu yang pertama bisa jadi diabetes mellitus, yang kedua itu bisa jadi hipertensi, yang ketiga bisa eh, batu empedu, bisa juga jadi penyakit jantung koroner, bisa juga stroke, terus radang tulang sendi. Itu bisa jadi dampak dari obesitas. Nih kalau misalnya mau apa Mbak?
Apakah cara mengatasi? Nih, kalau cara mengatasi obesitas itu sendiri, yang pertama itu eh, yang pertama itu diet sehat ya. Kayak makan sayur-sayuran, buah-buahan, terus cemilannya itu yang sehat gitu. Terus olahraga, terus lakukan perubahan secara bertahap gitu. Perubahannya tidak langsung-langsung gitu. Ada lagi Kak? Nih, kalau misalnya mengurangi asupan kalori untuk menghindari obesitas itu yang pertama itu kayak berhenti makan sebelum kenyang. Terus jangan banyak mengkonsumsi cemilan. Terus yang ketiga itu jika lapar, konsumsi cemilan sehat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Pilih cara memasak yang tidak digoreng, gantilah dengan cara mengukus, merebus, dan menumis. Kurangi makanan berlemak karena setiap gram lemak menghasilkan kalori yang lebih besar dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Kurangi makanan-makanan yang manis. Terus kalau misalnya kita konsumsi obat yang mengurangi nafsu makan, contohnya penflumin, pertemin, obat yang menghalangi penyakit zat gizi dan usus, contohnya Olistat, atau menghalangi penyerapan lemak di usus. Jadi, hindarilah obesitas sedini mungkin dengan pola hidup sehat, olahraga teratur, hindarilah makanan junk food, selalu berpikir positif, dan konsumsi obat penurun nafsu makan bila diperlukan. Terus, kalau misalnya kakak bingung gimana sih caranya menghindari obesitas, yang pertama itu pola pikir positif, yang kedua itu pola pengaturan makan atau diet rendah kalori, aktivitas fisik, dan pengobatan. Ciptakan lingkungan yang mendukung Anda untuk dapat mengkonsumsi makanan yang rendah lemak dan tinggi serat, serta memanfaatkan fasilitas yang tinggi untuk melakukan kegiatan jasmani, lakukan terapi diet, dan di mana jumlah kalori makanan yang masuk diatur sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, aktivitas juga ditingkatkan. Olahraga yang dalam sehari itu minimal olahraganya 30 menit. Ada yang ingin kakak tanyakan lagi? Udah? Kan tadi kan saya sudah menghitung IMT kakak tuh kan. Eh, di situ kakak itu status gizinya itu obesitas karena totalnya itu 28,00 kilogram ya. Terus ya, nah,
ini kan setelah saya asesmen hasil gizi kakak itu di sini mengalami obesitas. Terus, terus kalau boleh tahu nafsu makan kakak itu baik atau tidak ya? Terus ada terus mual atau tidak? Ada mual atau tidak? Makasih atas waktunya kakak. Maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.